Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk bisa mengikuti perkuliahan walaupun melalui link Zoom atau melalui virtual hari ini. Insyaallah hari ini kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Mengawali ujian kita, mari sama-sama kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ujian nanti silakan mikrofonnya diniutkan saja, dimatikan. Siapa yang mau Pak kasih kesempatan untuk berbicara, dia yang mengaktifkan mikrofonnya nantinya. Jadi saya kasih kesempatan untuk berbicara nanti sekitar 2,5 menit sampai 3 menit maksimalnya. Manfaatkanlah waktu yang disediakan atau pergunakanlah waktu ini sebaik mungkin. Baik, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kita mulai ujian kita. Ririta sudah hadir? Rita absen yang terakhir Pak tadi. Tadi absennya dari Fanilawati yang pertama Pak. Oh gitu. Oh, di absennya kampus dia yang pertama. Karena dia ngulang ya. Baik, kita lanjut saja ke Panelawati. Saya Pak. Nah, oke, Panelawati. Dari diskusi yang kita lakukan berkaitan tentang sejarah peradaban Islam 3, apa yang Panelawati pahami berkaitan diskusi kita? Silakan. Sejarah pembaharuan Islam di Turki, Pak. Silakan. Sejarah pembaharuan Islam di Turki ini, latar belakang terjadinya pembaharuan di Turki ini adalah kemajuan-kemajuan Eropa dalam teknologi militer dan industri perang membuat kerajaan Utsmani kecil di hadapan Eropa. Nah, kekalahan besar Turki Utsmani juga terjadi di Wina pada tahun 1683, di mana mengakibatkan Turki Utsmani ini mengalami kemunduran yang sangat pesat. Sejak Sultan Turki Utsmani ini mendapatkan serangan-serangan yang besar, maka Turki Utsmani ini dipandang sebelah mata oleh bangsa Turki akibat kemundurannya. Oleh karena itulah bangsa Turki Utsmani ini menyadari akan dirinya kemunduran dari bangsa-bangsa Barat. Kemudian terjadilah pembaruan-pembaruan di Turki. Adapun pembaruan yang dilakukan di Turki ini di bidang militer yaitu membuka sekolah di bidang militer dan mendatangkan ahli-ahli militer dari negara barat. Selanjutnya biografi Sultan Mahmud II, di mana Sultan Mahmud II ini dilahirkan di Istanbul pada tanggal 20 Juli 1785, di mana Sultan Mahmud ini dilahirkan Sultan Mahmud ini dari kecil dia mendapatkan pendidikan pemerintahan dan sastra. Kemudian pembaharuan yang dilakukan oleh Tanzimat. Adapun pembaharuan yang dilakukan oleh Tanzimat di bidang pembaharuannya itu dalam peraturan perundang-undangan, di mana dilahirkannya tokoh pembaharuan di bidang pemerintahan, hukum, administrasi, pendidikan, dan keuangan. Terus selanjutnya pembaharuan yang dilakukan oleh Utsmani Muda yaitu dengan menerapkan industrialisasi dengan disahkannya undang-undang tentang industri, di mana di bidang pendidikan perempuan berkesempatan untuk melakukan pendidikan. Selanjutnya biografi Mustafa Kemal Atatürk, di mana ia dilahirkan di Selanik pada tanggal 19 Mei 1881. Nah, dia ini adalah berhasil mendirikan Republik Turki. Kemudian peranan Atatürk dalam bidang politik yaitu menyelamatkan dan menjaga stabilitas Republik, pembentukan sistem pendidikan terpadu, dan penghapusan mengurangi pengaruh Islam dalam politik. Nah, yang selanjutnya itu ada konsep sekularisme yang dikeluarkan Atatürk, di mana dia itu mempunyai moto bahwa
bahwa negara itu adalah milik raja, negara itu adalah milik, bahwa aturan Tuhan adalah milik Tuhan, sedangkan negara milik bersama. Dalam artian kata bahwa aturan raja ini diserahkan kepada raja dan urusan Tuhan ini diserahkan kepada Tuhan. Selanjutnya ulama dalam menyikapi ini sangat mengecam keras, dan tidak hanya ulama-ulama di sana, kan, tapi ulama-ulama di dunia juga tidak menerima atas sekularismenya Atatürk ini karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian Oke, ada cukup dulu Panelawati. Kita ke kawan lain, Agustian Yufri. Ada, Pak. Ya, silakan Agustian Yufri. Apa yang dipahami berkaitan tentang materi diskusi kita? Suaranya belum aktif. Udah ada. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan sejarah pembaruan Islam di India. Latar belakang sejarah pembaruan Islam di India ini disebabkan oleh, pertama, datangnya Inggris ke India. Yang pertama, mereka berbaur dengan kultur masyarakat di India. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, Inggris mulai aktif dan semena-mena kepada masyarakat India. Dengan demikianlah maka muncullah pembaruan Islam. Pembaruan Islam pertama itu pembaruan Mujahidin. Pembaruan Mujahidin dipelopori oleh Syed Ahmad. Syed Ahmad mengubah sistem pemerintahan dari monarki menjadi amanah, di mana sistem pemerintahan amanah ini imam sebagai kepala negara. Kemudian imam menunjuk wakil-wakilnya, khalifah sebagai wakil-wakilnya di kota-kota penting. Namun sistem pemerintahan amanah ini tidak bertahan lama karena golongan Syekh menganggap golongan Mujahidin ini dapat mengancam mereka. Kemudian golongan Sikh dan golongan Mujahidin mengadakan pertempuran, di mana di pertempuran tersebut golongan Sikh dibantu oleh golongan-golongan non-Muslim. Kemudian di pertempuran itulah Syed Ahmad tewas terbunuh. Kemudian gerakan yang kedua itu gerakan Alikar. Gerakan Alikar ini yang pertama telah memakai peradaban Barat. Banyak memakai peradaban Barat. Yang kedua dia ingin mengubah perbaikan kondisi sosial masyarakat. Yang ketiga yaitu dia kan adanya perubahan pemikiran agama dari yang bersifat tradisional ke modern. Faktor-faktor yang menyebabkan baiknya golongan pada masa Alikar ini yaitu berhasilnya gerakan pada masa Alikar ini yaitu karena yang pertama faktor kurikulum, di mana kurikulum mereka telah memakai pelajaran umum seperti ilmu alam dan filsafat. Yang kedua faktor bahasa, di mana bahasa yang digunakan pada waktu itu telah menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga yaitu pada masa itu adanya tujuan kurikulum, adanya tujuan pendidikan yang jelas dan telah adanya kurikulum. Kemudian tokoh-tokoh pembaruan Islam. Yang pertama pembaruan Islam di India. Yang pertama Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal dikenal sebagai filosof dan juga penyair. Dia mengatakan bahwa hancurnya Baghdad merupakan faktor dominan kemunduran Islam. Kemudian yang kedua ada Muhammad Ali Jinnah. Muhammad Ali Jinnah pada masa dia terbentuknya negara Pakistan. Pemikiran Muhammad Ali Jinnah lebih ke arah kepada politik. Namun seiring dengan perjalanan waktu, pemikirannya berubah karena dia pernah kecewa dengan pengurus partai politik. Pemikirannya dia mengatakan bahwa politik tidak dapat menjamin Islam. Kemudian yang ketiga Muhammad Allah Al-Wadudi. Pemikirannya lebih kepada doktrin tauhid, di mana doktrin itu pasti kepada kalimat tiada Tuhan selain Allah. Dia lebih mengesahkan kekuasaan Allah. Oke, Agustian, cukup dulu ya. Kita ke Indarti Puji Lestari.
Hadir, Pak. Ya, silakan. Apa yang mau disampaikan berkaitan materi kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi yang tentang keadaan dunia Islam sebelum periode modern. Keadaan dunia Islam sebelum periode modern yaitu jadi pada awal mula penjajahan Eropa itu pada tahun yang awalnya Portugis jadi awal mula penjajahan Eropa dimulai dari pelaut dari Portugis yang namanya yaitu Vasco da Gama. Ia berpikir untuk menaklukkan suatu wilayah, khususnya bangsa Eropa yang bertujuan untuk mencari sumber rempah-rempah. Dimulainya donasi Eropa, citra dari Islam menjadi hancur dan Eropa tersebut datang beserta militer rakyat dan rakyat di dunia Islam menjadi menderita. Lalu dan terjadilah ancaman, yaitu pertama tentara dengan senjatanya yang siap untuk melawan. Yang kedua terjadinya siap mengklarifikasi perang suci. Dan motivasi bangsa Barat datang ke dunia Islam yang pertama yaitu karena politik, ekonomi dan agama dan kebudayaan, dan memotivasi di bidang ilmu pengetahuan. Lalu sejak lahirnya imperialisme dengan bentuk penindasan, perbudakan yang dilakukan pada umat Islam. Oke, Indarti, cukup dulu ya. Kita ke Milda Sadri. Ada? Ya, silakan Milda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Milda Sadri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembaharuan Islam di India. Yang pertama, latar belakang pembaharuan Islam di India, yaitu latar belakangnya itu karena adanya faktor kesenjangan antara Inggris sehingga mereka semena-menanya terhadap umat Islam atau Hindu di India, sehingga pada awalnya mereka Inggris hanya sebagai tamu, sehingga mereka pada waktu itu membuat politik adu domba, dan dengan politik adu domba itu ia berhasil menguasai negara India, dan kemudian negara India menjadi sangat kacau sehingga muncullah tokoh-tokohnya seperti yang pertama gerakan Mujahidin, yaitu gerakan yang pertama kali muncul karena untuk mengatasi keadaan negara India pada masa itu. Jadi
pembaharuan dilakukannya adalah yang dipimpin oleh tokoh Syekh Waliyah, yaitu pembaharuannya di bidang pengaruhnya di bidang politik, yaitu bahwa ia menyeru kepada umat Islam untuk kembali meniru ke pemimpin Khilafah Rasyidin, yaitu dengan memakai paham demokratis. Kemudian di bidang agama itu mereka menyeru umat Islam untuk melakukan ijtihad dan Al-Quran dan memahami Al-Quran dengan pemikiran mereka. Selanjutnya itu di bidang ekonomi, mereka bahwa Syekh Waliullah itu menolak keras terhadap praktik monopoli pendidikan, monopoli perdagangan, karena itu sangat merugikan masyarakat. Dan selanjutnya itu gerakan pembaharuan dilakukan oleh Syed Ahmad Khan, di mana pembaharuan dilakukannya, di mana konsep pemikirannya bahwa ingin mengubah permusuhan menjadi pertemanan. Jadi pembaharuannya itu di bidang pendidikan, dia berhasil mendirikan Mawaj Muhammad Algon Muhammad Angol Oriental College, itu di mana disitulah tempat bertujuan untuk melestarikan kebudayaan pendidikan kampus, sehingga para pelajar nanti tidak mudah terpengaruh dari kebudayaan lain. Dan kedua, itu dia berhasil mendirikan namanya Al-India Muhammad Konferensi, itu di mana di situ tempat pertemuan para intelektual Muslim, dan tempat itu juga digunakan sebagai tempat seminar kota-kota di bawah pimpinan Syed Ahmad Khan ini. Selanjutnya itu pembaharuan dilakukan oleh gerakan Aligar, di mana gerakan Aligar ini adalah muncul ketika Syed Ahmad Khan sudah meninggal, dan ini juga merupakan kelanjutan dari gerakannya itu, di mana pembaharuan yang ia lakukan itu yang pertama di bidang politik yang dipelopori oleh Muhammad Kashim di bidang pendidikan, yaitu dia mendirikan pendidikan gratis yang bernuansakan Islam, tidak meniru kepada kebudayaan Barat, sehingga dalam pendidikan itu ia mengajarkan tentang fakultas hadis dan fakultas Oke, Melda, cukup dulu ya. Ya, cukup dulu ya. Kita ke Ade Safira dulu. Ade Safira hadir? Pak. Ya, silakan Ade Safira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang sejarah gerakan pembaruan di dunia Islam. Pembaruan itu artinya upaya untuk menata kembali struktur-struktur sosial, politik, pendidikan, dan keilmuan yang lebih mapan dari ketinggalan zaman. Pembaruan ini sama dengan modernization ini artinya itu proses menjadi baru. Latar belakang terjadinya pembaruan itu karena jatuhnya Mesir ke tangan Barat membuat umat Islam sadar akan kelemahannya, dan dengan timbulnya peradaban tinggi dari Barat membuat umat Islam menjadi terancam, sehingga raja-raja dan pemuka-pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana cara meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Di zaman pertengahan timbulnya pemikiran dan pembaruan terutama di Turki Utsmani, di India, sedangkan di India timbul pula pembaruan oleh Syah Waliullah, di mana Syah Waliullah itu tidak setuju dengan adanya taklid, karena menurutnya taklid itu
penafsirannya itu harus mengikuti dan patuh kepada penafsiran ulama-ulama terdahulu, karena menurutnya penafsiran ulama-ulama terdahulu itu itulah yang menimbulkan kemunduran bagi umat Islam. Dan ia dia mengadakan pemikirannya itu ijtihad. Menurutnya ijtihad itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Karena menurutnya Al-Quran dan hadis itu harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan di kerajaan Saudi Arabia itu telah berkembangnya aliran Wahabiyah yang dipelopori oleh Muhammad Abdul Al-Wahhab. Pada Muhammad Abdul Al-Wahhab itu merupakan pembaruan pemikiran Islam pada awal abad ke-19. Dan menurut Oke, Ade, cukup aja lah dulu ya. Nah, kita ke Maisara. Hadir, Pak. Ya, silakan Maisara. Tentang sejarah gerakan pembaruan di dunia Islam. Yang pertama adalah pengertian pembaruan. Pembaruan adalah gerakan untuk membangkitkan kembali Islam yang murni sebagaimana telah dipraktekkan pada masa Rasulullah SAW, atau merupakan suatu upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, latar belakang terjadinya pembaruan ini disebabkan karena adanya pengaruh dari negara-negara kafir. Terus adanya hasrat untuk memperoleh kekuasaan dengan mengatasnamakan Islam. Kemudian rendahnya pendidikan, ekonomi yang semakin terpuruk, itu adanya syirik dan bid'ah. Dan yang terakhir adalah untuk membangkitkan Islam karena telah merosot terlalu parah. Yang ketiga adalah bentuk-bentuk pembaruan di dunia Islam. Yang pertama adalah gerakan pembaruan yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Gerakan ini adalah untuk memurnikan akidah dari segala bentuk syirik dan bid'ah yang menggerogoti umat Islam pada masa Utsmaniyah. Yang kedua adalah gerakan pembaruan yang dibawa oleh Muhammad Ashir-Hindi di India, yang pada saat itu hidup di bawah kekuasaan Jalaluddin Muhammad Akbar yang terpengaruh oleh paham filsafat. Yang ketiga adalah gerakan Islam yang di Sudan. Gerakan Islam di Sudan ini dimulai dengan gerakan sosial, ekonomi, gerakan sosial, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan jihad yang mulai memasuki wilayah politik. Yang keempat adalah gerakan pembaruan di Yordania. Gerakan pembaruan di Yordania ini mampu bekerja sama dengan pemerintah Yordania, meskipun pemerintah Yordania ini bukan Muslim. Kemudian gerakan ini juga ikut terlibat dalam politik praktis. Yang kelima adalah gerakan Islam di Yaman. Gerakan ini dibawa oleh At-Tajamu Al-Yamani Al-Islah. Setelah unifikasi Yaman Utara dan Yaman Selatan dikuasai oleh komunis, gerakan ini ikut berperan dalam pembentukan hukum-hukum legislasi Islam. Dan gerakan ini juga menaruh perhatian terhadap dunia pendidikan. Yang keenam adalah gerakan Islam di Turki. Gerakan Islam di Turki ini terjadi karena adanya tekanan dari sekulerisme dan militer yang takut akan kebangkitan Islam di Turki. Kemudian contoh bentuk dari pembaharuan dunia Islam itu adanya Hizbut Tahrir, Wahabiyah, Salafiyah, Syiah. Baik, Maisara, cukup dulu ya. Kita ke Emilia. Hadir, Pak. Ya, silakan Emilia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emilia, NIM 11993.
Di sini saya akan menjelaskan tentang pembaharuan Islam di Turki. Pembaharuan Islam di Turki pada mulanya yaitu didasari oleh bangsa Eropa yang sudah maju lalu menerapkan sistem sistematik untuk ke dunia Turki. Dalam pembaharuan di Turki itu pertama kali dipelopori oleh bangsawan Turki Utsmani, yaitu Sultan Mahmud II. Di mana Sultan Mahmud II ini setelah berperang di mana-mana, lalu dia ingin melakukan pembaharuan yang sudah lama jadi obsesi pribadinya. Pembaharuan Sultan Mahmud II ini yaitu dengan di pembaharuan yang pertama yaitu di bidang militer. Di bidang militer, Sultan Mahmud II ini melakukan kor tentara kemiliteran yang dilatih oleh pelatih-pelatih dari dunia barat, dunia Eropa, yaitu Muhammad Ali Pasha, di mana pelatih-pelatih Eropa ini tidak terpengaruhi atau tidak menular ke perwira tentara lainnya. Di pembaharuan Sultan Mahmud II di dunia pendidikan yaitu mengganti kurikulum Turki Utsmani, yaitu memasukkan kurikulum ke madrasah-madrasah tidak hanya dalam bidang agama, yaitu juga dalam bidang umum, seperti dalam bidang kedokteran, dan pembedahan, dan dalam pendidikan sastra. Dalam gerakan pembaharuan Sultan Mahmud II ini, yaitu sudah semakin modern setelah merumuskan buku-buku, lalu gerakan pembaharuan setelah meninggalnya Sultan Mahmud II yaitu lahir pembaharuan Tanzimat, di mana pembaharuan Tanzimat ini dipelopori oleh golongan-golongan atau kaum-kaum dari bangsawan. Pembaharuan Tanzimat ini mengganti sistem yaitu seperti sistem demokrasi. Sistem demokrasi yaitu mengubah sistem-sistem tersebut lebih menjadi demokrasi. Artinya tidak terfokus pada sistem keagamaan Turki Utsmani pada sebelumnya. Pembaharuan Turki Utsmani. Dulu ya, kita ke Dinda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pembaharuan Islam di Turki. Latar belakang pembaharuan Islam di Turki ini yaitu Turki merupakan salah satu kekhalifahan terbesar Islam. Mohon tunggu Dinda. Biasa Dinda ke belakang sedikit, kurang bagus nampak di kamera. Oke. Pak? Ya, ada. Turki merupakan salah satu kekhalifahan Islam terbesar di dunia yang dikenal dengan Turki Utsmani. Bangsa Turki dengan Islam mempunyai ikatan yang sangat kuat sebab mereka merupakan bangsa terkemuka di dunia Islam selama beratus-ratus tahun lamanya. Hal ini berindikasikan betapa pentingnya Islam dalam kehidupan nasional rakyat Turki. Meskipun secara politis dipandang bahwa setiap orang berhak bertempat tinggal di Turki, tetapi secara kebudayaan orang Turki adalah hanya orang Islam. Gerakan pembaharuan di Turki berawal dari kekalahan militer Turki Utsmani terhadap militer Eropa, sehingga mengalami pergeseran kekuatan militer Turki Utsmani. Pembaharuan yang terjadi di Turki terdapat 3 aliran, yaitu aliran Barat, aliran Islam, dan nasionalis. Menurut tokoh yang beraliran Barat yaitu Tevfik Fikrel, Turki mundur karena
Turki mundur karena terlalu syariah. Dan menurut tokoh aliran Islam itu bernama Mahmud Aktif, bahwa syariah Islam tidak menjadi penghalang Turki mundur karena tidak menjalankan syariat Islam. Biografi Sultan Mahmud, lahirnya di Istanbul 13 Ramadan, dan ayahnya bernama Sultan Salim III. Pada awal pemerintahannya ia disibukkan dengan peperangan, terutama dalam peperangan melawan Rusia. Sultan Mahmud II wafat di Istanbul 1 Juli 1839. Dalam usia Sultan Mahmud, tokoh pembaruan seperti dia merupakan personifikasi dari ide dan langkah pembaharuannya. Tokoh-tokoh Tanzimat yaitu Mustafa Rashid Pasha, Mustafa Sami Pasha, Mahmud Sadi Rifat, dan Ali Pasha. Sekian yang dapat saya jelaskan, Pak. Oke, Dinda. Kita ke Nadia. Nadia hadir? Oke, Nadia kayaknya Anda bisa nyambung ya. Nadia jaringannya bermasalah, Pak. Udah Oke, dicek enggak tadi. apa-apa. Fani juga nggak ada nampaknya. Oke. Tricia Maifi. Hadir, Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam UTS pada hari ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang materi diskusi, yaitu tentang keadaan dunia Islam sebelum periode modern. Yang pertama, penjajahan pada keadaan dunia Islam pada saat penjajahan. Pada awal mulanya, dunia Barat dan dunia Timur ini saling pengaruh dan mempengaruhi. Mereka saling bertukar ilmu. Misalnya, dunia Barat menyumbangkan ilmu sekte yang sebelumnya ia kembangkan, kemudian ia sumbangkan kepada dunia Timur. Begitu pula dunia Timur, ia menyumbangkan ilmu Yunani, filsafat Yunani kepada dunia Islam. Awal mulanya kerjasama antara dunia Barat dan dunia Islam ini berjalan dengan baik. Hubungan timbal balik ini berjalan sesuai apa yang diinginkan. Namun lama-kelamaan hubungan dunia Barat dan dunia Timur ini dipisahkan oleh Paus Urbanus II. Ia yang menyebarkan fanatisme terhadap dunia Islam, yang Paus Urbanus II ini berpidato pada tanggal 26 November 1095. Ia mengatakan bahwa umat Islam menyuntikkan dunia Barat untuk mengunjungi makam suci dan mengusir umat-umat Islam. Pada saat itu, maka ia ingin merebut negara Palestina atau yang disebut tempat Tuhan berpijak. Pada saat itu pula, umat Islam mengalami kemerosotan di bagian internal, yaitu perpecahan antara kaum Syiah, Sunni, Khawarij, Persia, dan Arab, sehingga memudahkan untuk dunia Barat masuk atau merusak atau menghancurkan dunia Islam tersebut. Dari sanalah kemodernan atau periode modern dunia Islam sangat berpengaruh terhadap dunia Barat karena teknologi dunia Barat yang canggih. Kemudian kemajuan dunia Barat ini terjadi dikarenakan periode Renaissance dan imperialismenya. Imperialisme
terhadap dunia Islam, yaitu penjajahan di dunia di anak benua India dan Asia Tenggara. Di India ini kayak pada masa kerajaan Mughal, yaitu kaya akan dengan pertanian, sehingga menyebabkan negara-negara Eropa, Belanda, dan Portugis untuk datang ke India tersebut. Awal mulanya ia hanya ingin berdagang, kemudian lama-kelamaan ia ingin menguasai India tersebut. India berhasil dikuasai oleh Inggris pada tahun 1857 Masehi. Oke, Kemudian Trisia, cukup ya. Kita ke Evani. Ada, Pak. Ya, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ilva akan menjelaskan materi tentang gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh dunia Islam. Nah, istilah pembaharuan itu berasal dari kata bahasa Arab tajdid, dan di dalam dunia Barat juga ada istilah pembaharuan seperti modernisasi. Nah, Harun Nasution itu pernah menyarankan bahwa untuk melakukan sebuah pembaharuan, umat Islam sebaiknya mengambil istilah pembaharuan, bukan modernisasi, karena istilah pembaharuan itu lebih tepat digunakan kepada umat Islam yang melakukan sebuah pembaharuan. Nah, umat Islam juga mengatakan bahwa pembaharuan adalah para ulama atau cendekiawan yang mengeluarkan ide-ide dan pikiran yang kontroversi dengan pemahaman yang sudah mapan. Nah, latar belakang terjadinya pembaharuan di dunia Islam ini menurut Ilva ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini merupakan sebuah pembaharuan yang datang dari dunia Barat, yang mana dunia Barat ini melakukan pembaharuan yang lebih pesat dibandingkan oleh umat Islam itu sendiri. Sedangkan faktor internal yaitu sebuah pembaharuan yang menyangkut terhadap kehidupan umat Islam seperti ibadah, akidah, dan muamalah. Nah, bentuk-bentuk pembaharuan yang dilakukan oleh umat Islam seperti di bidang agama, yaitu Muhammad Rashid Ridha mengatakan bahwa kemunduran yang dilakukan oleh yang dialami oleh umat Islam itu terjadi karena umat Islam itu sendiri yang telah menyeleweng dari ajaran agama Islam. Nah, mereka ingin mengembalikan umat Islam itu kepada ajaran ibadah dan muamalah, serta meninggalkan bid'ah dan kufarah. Selanjutnya di bidang pendidikan, Muhammad Rashid Ridha mengatakan bahwa ilmu pengetahuan bisa disandingkan dengan ilmu agama. Serta di bidang politik, Muhammad Rashid Ridha mengatakan bahwa paham Islamisme itu tidak sesuai dengan ajaran persaudaraan dari umat Islam, yang mana umat Islam ini tidak memandang perbedaan dari akidah, ibadah, dari ras, bangsa, maupun sukunya. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh yang berjasa di dalam pembaharuan dunia Islam. Nah, tokoh yang berjasa di dalam pembaharuan dunia Islam ini seperti Muhammad